Best of 5. Jadi masih panjang banget perjalanannya. Panjang banget. Masih bisa untuk dibaca dulu nih draft tadi apa yang masih kurang, apa yang tidak perlu, apa yang harus dilakukan. Masih banyak banget kesempatannya, tapi pastinya first pick untuk Eko. Di mana sudah ada 3 hero yang di-ban, nih Kaja, Glow dan Yves. Dan bahkan ya, dari Eko pun kayaknya sekarang udah sadar sih Lim. Ini Lola ya, bener-bener nyeremin banget loh. Dengan potensi dia yang bisa langsung instan ke arah backline. Ini yang perlu diwaspadai. Mungkin Yuzongnya juga harus diwaspadai kalau memang dilepas lagi ke arah tim Hak. Tapi Kari masih jadi prioritas tentunya. Masih dengan banning yang sama. Iya. Tapi masalahnya sekarang Digi-nya nggak di-ban. Mereka ngubahnya ini dari Glow yang di-ban. Bersama dengan Eevee. Iya. Ya, Dia tuker band pertamanya di mana tadinya sempat band Digi dan sekarang ditukar sama band Yves. Sebenarnya Digi bisa diambil sama tim Hak karena memang mereka udah mencoba nih strat dari game boosting di bagian gold lane. Cuman pertanyaannya adalah marksman yang akan dijadikan pasangan dari Digi-nya itu siapa? Dan possible nggak kalau Digi-nya di-pick duluan? Karena menurut gue sendiri kalau Digi-nya langsung di-pick sekarang itu langsung terbaca banget semua gameplay dari tim Hak. Oh, tapi ternyata cowoknya. dan Yuzong yang baru aja cuma mau bahas tadi ya. Emang masih berbahaya dari seorang Lola ketika menggunakan Yuzong. Ditambah lagi kali ini Chow yang memang menjadi salah satu hero yang sering diamankan oleh tim Hak juga. Nggak mau adanya seorang Yawi pastinya menjadi salah satu respect banning. Tapi langsung di-pick kita. Ini menarik sih. Chow-nya di deny pick ya. Karena memang ya kita tahu lah Yawi dengan Chow-nya tadi. Dan wow, Kadita serta Grok-Groknya kembali dipakai nih. Masih jadi misteri. Groknya kemana? Ini lebih serem bahkan. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya nih dari tim Hak mereka mau ngambil initiator entah selain Chow. Kalau misalnya let's say Chow-nya oke lah ditaruh di posisi roamer. Oh, tapi Fanny yang akan jadi prioritas. Ini justru bahaya juga gak sih? Karena di sisi kiri Eko-nya mereka punya Kadita yang bisa langsung instant burst ke arah backline juga. Ya, dan menurut aku mereka bakal pakai double roamer aja sih, bukan masalah Groknya di mana karena emang sering mereka gunakan ketika adanya Grok mereka bisa pakai double roamer dan kita bakal lihat Fanny ya, Karzi kali ini terpaksa untuk mengambil assassin yang lain atau bahkan dia nggak mau ambil assassin lagi juga nggak masalah, cuman potensial besarnya memang udah mulai terlihat nih dari tim Hak. Biasanya sih kalau udah pakai Kari ini dari benefit, Karzi hero-nya jadi luas banget. Bisa jadi dia ngambil contoh kayak Akai atau Fredrin atau ya bahkan Grok jungle lagi kembali dimunculin sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ya sekali lagi dengan adanya Fanny nih, pastinya early game-nya lumayan kasar dari tim Hak nih. Fanny dan juga Chow. Mungkin kalau memang ada satu hero yang boleh dinotis banget sama tim Eko sendiri adalah Eudora. Karena combo simple seperti Chow dan Eudora, Min dan Man, Twin Towers-nya mereka itu bahaya banget. Gerakannya cepat, clear mate-nya itu bisa diselesaikan sama Chow. Dan rotasinya mereka cukup damage. Karena Eudora sendiri dari awal udah sakit banget dari segi burst-nya. Aku setuju banget sih. Kalau mereka ngebawain combo Eudora Chow ini sih serem banget sih early-nya untuk Eko sendiri. Karena mereka belum ada satu hero yang bisa ngelok ke arah Fanny langsung. Kajanya mereka buang. Jadi potensinya mereka harus dapetin satu initiator yang bisa langsung instant lock ke arah seorang Fanny di sini. Apakah Atlas bakal coba di-pick oleh tim Eko sendiri? Atau mungkin mereka bisa bawa hero-hero yang mungkin bisa ngasih slow effect juga? Kalau memang mau initiate yang instan ya, ini balik lagi nih Groknya masih bisa ditaruh di XP gitu kan. Kadita bisa di mid, bisa di roamer. Kalau memang mereka mau pakai Kaditanya di mid, dia bisa pakai Atlas ataupun Kufra. Bisa jadi solusi untuk 2 hero. Namun ya kalau Kufra sendiri ada resiko dan wow, Moskov. Wow, match up-nya sama Kari agak susah sebenarnya, tapi ya dengan attack speed yang cepat serta Kufra yang udah diambil. Ini untuk nge-counter 2 hero sekaligus, Chow dan juga Fanny yang bisa sedikit ketahan. Slow effect yang harus dikeluarkan sama tim Eko. Mereka bawa Kufra yang kalau bisa bouncing boleh kena ke arah Fanny. Ini tentunya gak bakalan enak banget buat seorang Gary tentunya. Tapi kita ngeliat Moskov yang di-pick oleh tim Hak. Dengan kepedean yang kita tahu ini Moskov tentunya punya potensi untuk setidaknya memberikan waktu 1-2 detik untuk nahan siapapun yang di area depannya. Terkena ke arah tembok itu pasti bisa di follow up dengan cukup cepat oleh Fanny yang mobilitasnya tinggi banget. Ya ini sumpah last pick ya dari tim Hak. Dia bisa pakai high ground yang nggak bisa diincar sama sekali loh. Xavier mungkin atau bahkan kalau memang berani Cecilian bisa banget nih jadi asuransi late game. Parsia kah? Karena musuhnya ini range-nya nggak terlalu jauh. Parsia menjadi salah satunya juga. Dan sebenarnya Eudora. Ini yang Lim udah bilang. Eudora lagi. Eudora Chow.
Wah ini Oh combo my God. combo mengerikan sih, surprise. Memang dari sisi Eko mereka bawa Kadita, oke surprise juga. Tapi Eudora efek stunnya tuh lama banget loh. Yang jadi masalah gini, dari Eko ya. Kalau misalkan dilihat dari semua dari draftnya, Kaditanya kan ada di mid lane. Ya. Kadita mid lane itu akan sering muncul di minimap. Itu yang membuat impact dari Kaditanya itu sedikit kurang. Bisa jadi follow up yang kuat, Yap. bisa juga nge-trap. Tapi sayangnya kalau misalkan dia kebanyakan stay di mid, itu akan agak sedikit turun lah dari impact dia yang harusnya tinggi banget. Karena dia sistemnya mirip Franco. Ketika dia nggak muncul, disitulah musuh kena pressure. Ya. Nah kalau dia muncul terus pressure-nya jadi turun. Iya tadi aku expect dia bakal bersama sama Groknya, itu Groknya bakal taruh romer, tapi dengan adanya Kufra berarti mengeliminasi kemungkinan tersebut. Groknya potensialnya bakal ada di area jungler, so XP. Wheels, kita bakal lihat seperti apa. Cimomo? Seperti apa untuk game keduanya tentunya dari Eko yang sudah unggul dari game pertama. Tapi aku bisa akui, tim Hak mereka punya draft yang kuat banget. Ini combo early-nya serem banget loh. The Way of Dragon dicampur dengan ada buat Lightning Ford itu udah ya apalagi kan keculik nih tipikal-tipikal yang tipis-tipis ya. Grok udah gak punya magic defense jadi butuh banget Athena Shield untuk menahan damage dari Man. Oke, dan kita bakal lihat juga positioning masing-masing dari seorang Sanji yang pastinya dia bakal fokus ke area mid lane. Cuman ya potensial dari Man di early game juga bisa dibilang cukup besar ya. Karena permainan Bushnya berarti akan ada di seluruh sisi lane of dan membuat dari kedua tim juga nggak bisa terlalu santai ketika mereka melakukan rotasi. Mempersulit lah ya pergerakan dari kedua tim. Sementara kali ini lagi-lagi ternyata bot lane yang akan jadi prioritas untuk tim Hak. Udah mulai lihat-lihat terlebih dahulu potensi dari pemain-pemain tim Eko, tapi kali ini dengan adanya lagi-lagi tuh nyebelin banget tuh tombak ya, bener-bener ngeselin banget dari seorang Panda. Benar-benar disuruh mundur ya kali ini para pemain dari Eko yang mencoba untuk melakukan inisiasi atau sedikit fight tadinya. Dan Carl Z, Fredrin sebagai seorang jungler juga punya potensial yang besar dimana dari segi pasifnya sendiri juga menguntungkan ketika dia pengen mengamankan buff-buff ataupun jungle yang ada. Dan ini bakal menjadi bahaya ketika dia udah mulai bersiap-siap di bagian bottom lane. Ya, sementara kali ini dengan adanya Eudora di area mid ya. Ini udah pasti dari Sanji gak bakal bermain terlalu agresif, tapi Kaltizi langsung memberikan poke damage ke arah seorang min di area bawahnya. Kiri. Masih cukup pasif, harus pasif sih Eko mainnya. Kalau mereka asal nyebrang, tapi dari area jungle-nya ternyata dari seorang Gary udah mulai ngerusuh. Tadi ke area jungle dari tim Eko dan Turtle Camp by UBS sudah muncul. Iya, menandakan adanya objektif yang pertama yang mungkin banget untuk bisa diamankan oleh Eko sejauh ini. Karena pergerakan dari tim Hak kayaknya bakal lebih terfokus ke arah gold lanernya Benny Cutie yang gak boleh dibiarkan terbuka lebar sampai nantinya ketika masuk mid game dan juga late game. Dan Kalsi mendapatkan turtle-nya dan turtle slain by UBS Gold. Iya, ini permainan yang cukup pasif tentunya dari Eko ngebuat mereka respect banget sama keberadaan dari Man. Tapi ternyata first blood by Infinix tiba-tiba didapatkan oleh Eko di area atas. 1 poin kill untuk Sanji. Yang dimana Lola mungkin kaget, gak ada yang sadar rotasi dari Sanji lagi-lagi. Kadita yang mungkin bisa jadi jawaban di early untuk Eko. Iya mungkin mereka expect juga untuk Kadita bakal bergerak ke area gold lane. Tapi by the way buat teman-teman yang nyari official M4 merchandise partner, kalian bisa langsung ke Geng Asia sekarang juga atau scan barcode yang ada di bawah ini. Dan kembali lagi ke dalam gamenya ketika dari seorang Lola kayaknya harus sudah mulai berhati-hati lagi. Potential early game dari Sunford juga bakal cukup berbahaya juga nantinya Lim. Ya, sementara tahan dulu Lim. Karena tiba-tiba Min juga terculik di area midnya. Permainan yang cukup pasif yang ini ngebuat justru tim Hak kok ini Eko nggak coba keluar dari bus ya. Nggak coba untuk dapetin satu pemain tapi ternyata Petrify di area atas dari Lola membuat Sunford harus terpick off kali ini. Tapi 3 pemain tentunya sudah diberitahukan informasinya oleh Sunford. Ini yang membuat pemain-pemain dari Eko mereka harusnya bisa dapetin sedikit lah gold di area bawahnya. Iya, ini jujur adalah game yang sangat amat sepi, tapi sekalinya mereka melakukan fight tuh kayak jangka waktunya nggak terlalu panjang. Mereka memberikan surprising lagi dan untuk saat ini tim Hang menuju ke area towernya efektannya langsung connect ke arah 2 pemain sekaligus barrier. Gak boleh pulang sama sekali tapi Lola masih bersiapkan diri dan Gary yang mendapatkan eliminasi tersebut. Gimana? Wow, ini udah
udah bener-bener diprediksi banget sama seorang Sanford karena minionnya itu di-clear dengan cukup cepat. Sanji kali ini dia coba untuk mengejar dan lihat di dodge, dijuk oleh seorang Gary dan tidak tumbang sementara di area bawah. Sudah ada Tyrant Race dari seorang Yawi kali ini. The Man mencoba untuk menahan terlebih dahulu tapi Min, dia flicker maju mencoba untuk mengcover seorang Man kembarannya yang dimana Man ini tidak akan bisa ditumbangkan dengan cukup mudah juga. Iya, bakal cukup sulit untuk menemukan seorang Man, tapi untuk saat ini Turtle Slain by UBS Gold dari teman-teman Eko menjadi sebuah keuntungan lagi menambah kekayaan mereka pastinya meskipun untuk saat ini tim Hak 3 pemain mereka sudah mulai bersiap-siap. Yawi mencoba untuk memberikan satu charging tapi akan di cancel terlebih dahulu dan so far tampaknya Eko akan mulai merapat ke bagian bottom lane untuk melakukan perlawanan. Iya, bakal coba untuk mengejar ke arah Min terlebih dahulu dan bahkan masih bisa dijok tapi ternyata Sanford memotong pergerakan dari seorang Min dan tumbang kali ini. Metode pick off yang dibawakan oleh Eko berhasil dengan sangat amat baik dan bahkan Man pun tidak bisa untuk mengcover kembarannya. Sedikit terlambat, namun permainan sabar dibawakan oleh Eko ini yang ngebuat Benny Cutie harusnya bisa dapetin beberapa tabungan sih. Dan kali ini dari Yawi coba untuk menahan, bakal bersabar lagi. Setidaknya ngebuat Benny Cutie-nya asal nggak ke pick off sih. Iya, emang Panda kalau kita lihat bener-bener terpressure sih sejauh ini. Cuman lihat pertukaran yang diberikan oleh tim Hak, mereka hampir bisa ngedapetin outer turret di area top lane. Dan so far juga untuk seorang Lolanya dia belum akan ikut ke arah team fight, dia bakal coba untuk fokus ke arah lane-nya terlebih dahulu. Ya, dan kalau kita membahas soal Panda nih, dengan spell Inspire ya, ini cukup berani loh. Moskov, ya kita tahu escape-nya dari blink-nya itu nggak terlalu jauh. Tapi ya memang bisa cooldown-nya tuh akan cepat ketika dia memang dapetin basicnya. Tapi lihat ini ada yang mau di pick off terlebih dahulu. Lim tapi sepertinya gagal. Dan aku setuju dengan Abyss Walker dari seorang Panda. Emang stepnya nggak terlalu panjang, tapi ternyata Gary, sempat ketahan dengan adanya satu knock up dari seorang Kaltiji. Namun ternyata Lola mencoba untuk mengcover dengan sangat baik. Sanji bakal coba dikejar dan bahkan Sanji pun tumpang, tapi akan ditukarkan tentunya dengan keberadaan dari Lola yang terlalu agresif masuk di area midnya. Sementara Yawi masih dengan tugas yang sama di mana Benny Cutie tidak boleh sampai tumbang dan Gary bersama dengan Kaltiji kali ini. Ternyata Priscilla Ward-nya connect dari seorang Kaltiji. Terkena stun, tapi Kaltiji masih cukup tanky tentunya Nevin. Iya, tapi itu pergerakan yang cukup pintar juga dari seorang Lola ya. Karena kalau misalnya dia nggak agresif, ya kematiannya nggak bakal menukar apapun untuk teman-teman dari tim Hak. Tapi dengan satu kematian untuk seorang Sanji, menjadi bisa dibilang cukup worth it lah. Ditambah lagi untuk Kaltiji yang baru saja mendapatkan eliminasinya. Damage yang besar dari seorang Fredrin itu sangat amat cukup ya untuk menghadapi seorang Fanny. Apalagi kita tahu sendiri ada beberapa efek crowd control yang dimiliki oleh seorang Fredrin dan Turtle Slain by UBS Gold di tangan Eko lagi untuk ketiga kalinya. Wow, sementara dari tim Hak sekarang masih dengan case yang sama. Mereka berharap Eko ini bisa setidaknya kecolongan lah. Mungkin ada beberapa pemain yang mencoba untuk ngejar kayak gini nih, ngasih poke. Dan mungkin mereka berharap agak sedikit offside biar bisa diculik. Namun ternyata tidak. Tapi kali ini Lola mencoba untuk bertahan di area atas terlebih dahulu. Sanji bakal mundur terlebih dahulu. Petrify-nya connect. Dan Sanji di follow up dengan cukup cepat oleh keberadaan dari seorang Gary. Sementara Lola masih mencoba untuk bertahan, masih punya pasif dari seorang Lola. Menghisap semua darah yang dimiliki oleh Sanford dan dengan lagi-lagi mobilitas yang baik dari seorang Gary. Dia tahu banget dia bisa aja nge-pick off ke arah XP lane-nya. Jadi gak apa-apa di area bawahnya mungkin memang bisa dibilang tarik ulur yang dibawakan oleh kedua belah tim. Tapi Yawi ternyata sebelum dia memeluk ke arah seorang Panda, dia sempat di-cancel begitu saja. Tapi ternyata Min yang bakal meng-cover ke arah seorang Panda dan Panda tidak tumbang. Wow, tarik ulur lagi-lagi dilakukan oleh keempat player di bagian bottom lane membuat keempat yang masih selamat. Tapi untuk saat ini Man akan segera hadir mencoba untuk memberikan satu perlawanan. Namun Yawi dalam kondisi yang kurang memungkinkan. Bouncing ball dikeluarkan. Yang harus menjadi korban pertamanya Benny Cutie mencoba keluar dari zona nyamannya dan mendapatkan double kill sejauh ini ditukar dengan seorang Gary yang baru saja hadir juga dengan steel cable-nya. Tapi Gary harus hilang juga inisiasi yang begitu baik dari seorang Grok, Sanji juga, dan juga Kaltiji pastinya. Itu sih zoningnya lumayan bikin kesel sih kalau aku jadi Gary ya. Udah berharap dia dapetin beberapa poin kill tadi di area bawah. Double kill. Dan bahkan dia numbangin Benny Cutie untuk pertama kalinya. Tapi ternyata zoningannya bener-bener bagus banget Lim dari Eko. Benar, karena ya kalau kita ngelihat gimana caranya Kadita mid lane ini main dengan bagus ya pastinya jadi follow up. Dia nggak bisa yang ninggalin laning lama-lama. Jadi ketika Groknya masuk, One Charge dengan flicker yang bagus banget tadi dari Sanford. Dia ready, follow up-nya cukup dan dapetin kill.
Oke, dan untuk saat ini Lordnya udah mulai hadir, tapi para pemain dari Echo Filipina akan langsung memberikan satu inisiasi ke bagian mid lane. Menghilang dalam sekejap, benar-benar semua rencana yang dibawa oleh tim Hak digagalkan kali ini. Lola masih mencoba untuk melakukan inisiasi juga bagian belakang, mencoba untuk menargetkan ke arah backlinernya, tapi kayaknya gak bakal ada inisiasi lanjutan sejauh ini Cici Mobile. Tapi Lola bakal dijebak terlebih dahulu dengan satu buah barrier. Namun inilah Yuzong tentunya masih bisa mundur terlebih dahulu, tapi Kaltizi sepertinya bakal coba ditendang, ditahan terlebih dahulu oleh seorang Min. Tapi Yawi masuk dengan satu buah dan bakal kali di follow dengan cukup baik. Benigiti di area belakangnya, tahunnya connect, tapi Lola masih bisa bertahan dan bahkan Min pun tumbang kali ini. Sementara pemain-pemain dari Eko masih mau lebih, barrier yang baik dari seorang Sunbird membuat Benigiti masih bisa dapetin poin tambahan, dan bahkan dari Lola kali ini bakal coba dikejar. Yawi masih mau lebih, dan Lola dan Man pun hilang. Maniac diamankan oleh Benigiti. What a play dari Eko Filipina. What a play, Wipeout juga berhasil mereka amankan kali ini di menit yang ke-10, membuka lebar kesempatan mereka untuk mendapatkan kemenangan yang kedua. Karena Outer Mitura juga udah berhasil mereka tumbangkan, gak langsung menuju ke arah Lord. Eko memutuskan untuk bermain dengan lebih sabar kali ini, lebih disiplin lagi Lim. Ya, dan sebenarnya mungkin harus lebih aware ya sama keberadaan dari Yawi. Jujur beberapa kali dari tadi dalam satu kali fight, turret range-nya bisa kena, turret revenge dan turret range bahkan bisa kena terus-terusan dengan timing yang pas gitu, dengan target yang oke. Dia nangkep turret revenge, nangkep Fanny, Gary dengan sangat-sangat mudah. Nextnya dia bisa nangkep lagi nih ke arah Man, dia bisa nangkep lagi langsung ke arah Min. Jadi banyak banget memang harus dikasih perhatian lebih lah dari Yawi sendiri. Dan sementara kalau kita lihat dari item, Eudora dari Man jujur kurang jalan di game kali ini ya, dengan itemnya ketinggalan banget karena dia sering banget tinggalin landing yang ada di mid lane tadi. Berbeda dengan Sanji. Dengan adanya Clock of Destiny dan juga jenis one damage-nya pasti cukup. Oke, tapi kali ini dari Echo Filipina mereka bakal coba melakukan inisiasi terlebih dahulu ke area Lordnya. Lola bakal coba untuk nahan, maksain team fight terlebih dahulu. Gary di area Lordnya, tapi kali ini lihat Yawi mulai masuk. Lola bakal fokus ke arah Benigiti dan bahkan Lord Lane. UBS-nya berhasil diamankan oleh Echo. Sementara Lola tumbang di tangan seorang Benigiti. Panda mencoba untuk bertahan di area belakangnya, tapi Panda tertinggal sendirian kali ini. 3 pemain dari tim tumbang dan kena airborne dari Panda hilang di tangan Kaltizi. Dan lihat 4 pemain dari tim Hak hilang begitu saja di tim fight yang mereka buka terlebih dahulu. Semakin dekat lagi Echo Filipina menuju kemenangan kali ini. Satu movement kecil yang dibuka oleh seorang Sanji dapat mengubah seluruh nasib dari Echo Filipina. Dan Lordnya udah mulai hadir di area mid lane, tapi nampaknya akan ditahan terlebih dahulu. Mengingat dari Sunford harus melakukan recall untuk saat ini mengembalikan semua energinya. Karena dari tim Hak juga udah mulai siap untuk melakukan defensive dengan 3 pemain mereka. Tapi kali ini lihat ya, bencakal coba dibuka dan lihat Minnya tumbang. 4 pemain 5 bahkan hilang begitu saja, tapi ternyata Yawi masuk. Dan lihat Benigiti mencoba untuk memberikan follow dengan cukup cepat. Double kill diamankan dan bahkan Kaltizi pun menumbangkan seorang Lola. Triple kill main in Phoenix didapatkan oleh Benigiti dan wipe out untuk tim Echo, berhasil untuk mendapatkan game yang kedua. Congratulations Echo Filipina berhasil mendapatkan kemenangan mereka. Game kedua yang bisa dibilang dominasi besar mereka amankan untuk game kali ini. Gak ada kesalahan besar yang mereka lakukan membuat mereka mendapatkan kemenangan sesuai dengan kelayakan mereka. Iya. Dimana konsep dari draft, tim Hak sendiri kurang jalan. Dengan adanya Eudora Chow yang memang kita harapkan ya. Sudah bahas di awal, rotasi bakal cepet banget nih. Tapi ternyata Yawi dia secure gold lane banget. Dia nggak pernah pindah dari gold lane. Dan dari Benigitinya tuh tahu dia ini ditarget. Jadi dia bikin gimana caranya dari Man itu meninggalin wave tengah berkali-kali. Dan makanya tadi itemnya kita lihat lama. Dia itemnya kalah banget karena dia ninggalin lane-nya lama banget. Dan dia nggak dapetin hasil apa-apa. Karena Benigitinya selalu tahu ketika tidak ada Man, pokoknya dia akan ada di gold lane. Dia langsung save, posisinya aman, gak tumbang, dan ruginya hanya untuk tim Hak. Wow, tapi ini bisa dibilang dengan adanya combo yang diharapkan dari Eudora dan Chow berjalan untuk tim Hak di counter balik. Kalau kita ngebahas dari kedua tim ini, Hak biasa tim Hak yang suka nge-counter kan lawannya, tapi sekarang enggak. Echo Filipina yang justru nggak mau kebawa sama playstyle mereka. Mereka coba sebenarnya untuk disetir sama tim Hak, tapi Echo bener-bener udah ngedina itu dari awal. Babysit yang tadi Lim Kocul udah sempat jelasin ke kita, ini bener-bener dari Yawinya nggak ninggalin Benigiti sendirian. Ya, karena mereka tahu rotasi dari tim Hak masih sama loh.
Yes. Di game pertama tadi 4 player diturunin ke arah gold Gold lane. lane. Sekarang di game kedua sama, bedanya Fanny-nya nyusul. Gaby-nya tuh nggak langsung standby di arah gold lane. Kalau di game pertama dia standby. Jadi itu yang membuat pembedanya. Dan lagi-lagi Yuzdong selalu dipaksa untuk clear 2 lane. Makanya selalu kalian lihat landing XP-nya dari tim Hak itu akan jebol duluan. Gameplaynya masih sama dan nggak bisa pakai gameplay yang sama buat lawan Echo yang kuat banget. Dia udah adaptasi. Dan yang terjadi ya kayak game kedua, nggak bisa disetir malah disetir balik sama Echo. Iya sih, gila sih. Benar-benar kayak nggak dikasih kesempatan sama sekali, David. Iya, dan Benny QT-nya juga bisa dibilang dari awal dia dapetin space banget menghadapi Moskov. Emang kalau kita ngomongin laningnya ini bakal cukup berat untuk seorang Moskov, tapi beberapa kali sebenarnya ada efek knockback yang diharapkan bisa menjadi satu pembeda nantinya untuk tim H. Cuman belum bisa berjalan dengan baik dengan adanya backupan yang terus-menerus menuju ke arah bottom lane membuat ya Benny QT-nya udah bisa bebas banget dapetin makanan yang banyak banget juga. Iya, dan yang kita harapkan kayak dari seorang Panda di sini dengan Moskovnya, dia tuh bisa nahan pergerakannya dari seorang si Benny QT ini dengan Yes. Sphere of Misery yang kalau ditancap ke tembok itu udah beres pasti Benny QT udah nggak bisa kemana-mana. Tapi karena coveran yang bagus dari Yawi-nya bener-bener nahan di area bawah, itu Benny QT gak pernah keluar kalau misalnya gak ada info dari Yawi. Betul. Ya. Yawi pasti bakal jaga di area boost, dia bakal bilang ini ada yang lewat nih. Ini lagi ada pergerakan rotasi nih, lagi-lagi dari min sama mannya ke area bawah. Dan selalu Yawi itu jadi orang pertama yang ngehadang di area depan. Iya, Jadi iya, Benny setuju. QT-nya tinggal nge-follow up aja. Benar, dia safe banget sih. Dia main tuh di under turret banget. Pokoknya ketika Eudora nggak ada, dia nggak akan muncul juga. Pokoknya kalau kalian perhatiin dari awal, dia pokoknya based on mid lane banget. Kalau Eudoranya hilang, dia langsung save di under turret, bahkan di belakang turretnya. Nah, kalau kita bahas soal Yawi ya, Ya. jujur, push yang diambil Yawi itu bagus-bagus banget. Di mid game, bayangin, Tyrant Revenge bisa kena target-target penting. Itu Yawi kalau dia salah ngambil boost, dia ngambil satu boost ke depan atau ke samping lah, itu nggak dapat. Momennya nggak dapat, entah range-nya yang nggak nyampe atau warnya yang nggak di sana. Tapi Yawi sih gila sih pemilihan bosnya dan dia bisa timing dari Tyrant Revenge-nya juga bagus. Kacau sih Yawi ini. Iya bisa dibilang itu kalau nggak ada satu Tyrant Revenge masuk Ya, di follow up dengan Tyrant Rage, itu nggak ada maniak tuh buat Benny QT. Ya. betul. Udah pasti karena posisinya itu sempat ditabrak balik sama tim Hak kan. Yes. Ya. Tapi ketika mereka udah nggak punya min yang bisa langsung nge-lock ke arah seorang Kari. Mereka udah nggak punya Moskov juga, mereka nggak punya Panda. Udah pasti Karinya bakal liar banget. Betul. Dan itu yang justru satu persatu jadi korban untuk tim dari Eko sendiri. Jadi ya bisa dibilang ini jadi karena positioning lagi kan dari Yes. Benny QT yang benar-benar nggak bisa ditangkap. Ini entah gimana. Kalau ngomongin Eko udah terlalu luas. Ya. Kayak anggapannya harus peka sama pergerakannya Yawi, harus benar-benar apalagi mereka bawa Kadita. Ya, Ya kan makin ini salah lagi. Kadita lagi-lagi. Follow up yang nggak akan jadi gameplay dari Kadita mid lane. Yang tadi sempat aku udah bilang, Kadita kalau di mid lane pasti dia nggak bisa nge-trap karena dia harus clear. Jadi mau nggak mau dia muncul. Jawabannya gimana? Ya jadi dia setiap ada inisiasi, dia harus ada di sana dan dia kasih follow up all in. Petrify dari Sanji jarang banget di pick dari tadi, dipencet maksudnya. Dan ya kita akan melihat dari item build-nya terlebih dahulu. Skornya cukup timpang. 23 berbanding 7. 12 menit game yang bisa dibilang cukup cepat dari game kedua kita kali ini. Namun kalau dari segi item, Man yang agak ketinggalan hanya bermodalkan Genesis One dan juga Holy Crystal. Sementara kalau kita lihat dari Echo sendiri, mid lane-nya ada di Sanji. Sudah punya Genesis One, sudah punya Divine Glaive, ditambah adanya Clock of Destiny yang memantapkan damage follow up dari Sanji ini akan cukup ketika ada inisiasi entah itu dari Sunford ataupun dari Yawi, bahkan Katsi sekalipun. Dan Iya. kalau dari XP lane, adanya Hunter Strike dan juga War X ini membuktikan bahwa Lola dia build ke arah damage. 2 damage di awal, dia nggak bisa defense, dia nggak bisa nahan damage banyak-banyak karena defense itemnya kurang banget. Dan kembali menjadi rich guy kita, 2 kali menjadi rich guy, Benny QT, dan kali ini dia menjadi the carry-nya juga. Kalau udah rich guy dan the carry, biasa di Indo tuh ada titelnya sendiri. Apa tuh? Tukang gendong. Gendong. Sandbag-nya Aku kira Maruk. Maru, kayak serakah bukan. Itu juga sih. Tapi kalau kita lihat sandbag masih jatuh kepada Min ya. Iya. Karena memang tadi dia dipaksa untuk ngebuka vision terus menerus dan dia mendapatkan pokingan damage yang gak main-main. Benny Kitty dengan adanya true damage berdasarkan max health yang dari Min itu membuat damage taken-nya gede banget. Dan Sanji yang menjadi Forgotten One karena dia selalu ada loh di atas. Sunforce buka wall charge. Dia ada follow up. Ketika dari Yawi masuk, dia ada follow up, selalu ada pokoknya. Makanya dia jadi asis terbanyak. Ya bisa dibilang
follow up dari Eko tuh selalu berjalan. Betul. Entah gimana kayak di game kedua berbeda banget sebenarnya playstyle-nya dari game pertama. Kita ngeliat game pasif dari Eko. Ya. Kata mereka tahu ini kombonya Minman nih cukup menyeramkan kan dengan adanya Eudora dan juga Cho. Sehingga mereka bakal main pasif sampai di awal dan bahkan mereka kayak kehilangan turret terlebih dahulu. Betul. Turret atasnya Di jebol top lane. duluan. Yes. Ya. Dan itu yang ngebuat mereka kayak ya udah kita mainin bawahnya, kita jadiin Benny Cutie sampai akhirnya tim fight gede mereka bisa ngeculik satu persatu. Ini yang ngebuat Eko akhirnya mereka bisa pegang momentumnya sampai akhirnya mereka kelarin semua outer turretnya dan rotasi dibawakan sampai akhirnya mereka bisa masuk ke area jungle dari tim Hak sendiri. Iya, karena Tapi Benny Cutie emang benar-benar jadi pilar utama dan mereka selalu fokus ke arah objektif turtle 3 kali loh. Mereka berturut-turut dapetin ke arah turtle-nya terus. Jadi meskipun dari tim Haknya dapetin top lane, dapetin yang lain, mereka dapetin 3 objektif besar. iya, dan tentunya MVP by Infinix Not Series masih jatuh ke orang yang sama. Sama. Seperti di game pertama yaitu Benny Cutie tentunya dan tumbangnya juga cuma satu lagi ya. Tadi 3. Oh tadi 3 yang pertama 3-11. ya? Oh karena gamenya 23 menit. Iya, bener. Sekarang Heran. gamenya 12 menit ya. Yes. Dan dengan beberapa item dia ngebawa Purify juga karena dia tahu dengan banyaknya sisi yang dimiliki tim Hak. Mereka punya The Wave Dragon, mereka punya Fork Lightning, mereka punya Thunder Ward juga dari seorang Eudora di sini. Bahkan Moskov dengan Spear of Misery, dia nggak mau sampai ketangkep. Betul. Karena dia tahu seperti yang Nevin bilang, pilar utamanya Eko ini Benny Cutie. Iya, dari Dan- awal. Bahkan peka banget dari semua tim ya. Pokoknya jangan sampai Benny Cutie tumbang. Pasti, protection, cover itu udah pasti menuju ke arah Benny Cutie karena memang dari segi damage, dari segi positioning, Benny Cutie udah sangat menguasai ya. Dan Iya, hit map ya buset seperti ya. biasa ya. Lihat. Tapi udah ada perbedaan nih Kolim. Karena Kalau sekarang udah 5 sampai menyebar. 10. Oh iya, Karena benar. sekarang 5 sampai 10 ya, dan kalian bisa lihat dengan heat mapnya terang banget kan di daerah turretnya. Karena dia sering banget safe positioning. Pokoknya ketika tadi mid lane-nya nggak ada dari tim Hak, dia bakal langsung ambil posisi aman, yaitu di belakang turret ataupun di under turret bottom lane. Makanya terang banget tuh daerah sananya. Dan ya ketika turret bawahnya sudah hancur, rotasinya mulai ke arah mid lane. Bisa dilihat dia mulai masuk ke arah jungle, dia mulai secure boost. Dan di mid lane-nya juga dia sempat datengin beberapa kali tadi. Makanya kill participation lumayan tinggi. Dia 60% kill participation untuk marksman itu lumayan loh. Dimana yang dia 5 menit pertama kan pasti ada di gold lane. Yes. Jadi dengan 60% itu tinggi. Dan ya kita akan melihat MVP highlight dari Infinix Not Series. Dan untuk early game perhatiin dah. Rotasi dari Gary-nya tuh udah bagus. Tapi ya kalau kita pindah ke arah mid lane, makin berjalannya waktu rotasi dari Gary-nya agak sedikit kurang. Entah itu terlambat, entah itu miss mekanik. Karena dari Fanny sendiri jujur dia membutuhkan purple buff. Itu yang membuat agak telat datangnya, ataupun pas dia datang tuh energinya nggak full karena dia harus kontes dulu di purple buff-nya. Dan banyaknya momen dari Yawi yang menggunakan Terran Revenge-nya, dapetin target yang pas, bikin Fanny nggak bisa kabur. Lihat Yawi, set dengan bass yang bagus, dia bisa masuk, dia bisa ngebuka. Dan juga CC-nya bukan hanya ada di Yawi, dia punya Karzi, dia punya Sanji juga yang punya CC dengan Petrify-nya, dan ditambah dia punya Sunforce. Initiate yang lebih pasti lagi daripada Terran Revenge dan segalanya. Wall Charge di combo dengan Rock Wave. Itu easy kill banget dan akhirnya posisi dari tim Hak ini udah mulai acak-acakan dan gak bisa